بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang hebat? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajar fikih. Fikih hari ini pelajaran kedua tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dalam kejujuran, amanah, dan keberanian. Masih ingat pelajaran akidah kemarin? Pertanyaannya tentang siapa nama Nabi kalian? Ayo siapa? Tentu saja Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Terus siapa nama ayah Nabi Muhammad? Coba kalian jawab, siapa nama ayah Nabi? Iya, nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Selanjutnya, siapa nama ibu Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Ayo dijawab siapa? Iya, Aminah bintu Wahab. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kejujuran, amanah dari Nabi dan keberanian Nabi Muhammad SAW. Coba Ananda, silahkan Ustadz beri waktu 5 detik untuk mengambil buku fikih dan akhlak, dan kalian buka halaman 8 ya. Ustadz beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan buka halaman 8. Bagian pertama. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah Al-Mukarramah, tempat kita berhaji. Rukun Islam yang keberapa? Iya, yang kelima. Beliau lahir pada tahun gajah, 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Berarti Nabi Muhammad SAW diangkat dan diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala di umur 40 tahun. Yang kedua, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW pada seluruh manusia. Beliau mengajak kepada agama Islam sebagaimana akidah yang kemarin. Apa agama kalian? Tentu saja inna dina indallahi Islam. Hanya agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aku cinta Nabi Muhammad SAW dan aku mematuhi perintahnya. Perintah yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, apalagi naik haji bagi yang mampu. Itu perintah yang wajib yang harus kita laksanakan. Yang kedua, tentu saja sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu dijalankan mendapatkan pahala, tetapi kalau tidak dijalankan maka akan rugi. Oleh karena itu, sebagai yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh sederhana apa? Senyum, at-tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Ada juga berkata baik dan sebagainya. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang baik. Beliau adalah yang pertama apa? Orang yang pemberani. Yang kedua, orang yang jujur. Yang ketiga, orang yang dipercaya. Dan juga Nabi Muhammad SAW adalah orang yang penyayang terhadap keluarganya, sahabatnya, umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad juga harus memiliki sifat-sifat yang ada di beliau. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah orang yang amanah. Nabi terkenal jujur sebelum menjadi nabi dan setelah menjadi nabi. Dahulu ada orang-orang yang menitip harta kepada Nabi. Harta barang yang berharga kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi akan hijrah ke Madinah.
Beliau meminta Ali bin Abi Thalib mengembalikan barang titipan pada pemiliknya. Oleh karena itu, kalau ada tugas dari ustadz-ustazah dikumpulkan pada hari ini atau hari besok, harus amanah ya, dikerjakan sesuai dengan jadwal pelajaran, dikerjakan dengan maksimal mungkin supaya dapat nilai mumtaz atau istimewa. Yang kedua, kejujuran Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan Nabi untuk mengajak kerabatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nabi naik ke Bukit Sofa, beliau memanggil kerabatnya. Mereka pun datang. Abu Lahab juga datang. Dia adalah siapa? Ayo, Abu Lahab siapanya Nabi? Ya, paman Nabi Muhammad SAW. Nabi lalu bertanya, kalau ada pasukan berkuda yang akan menyerang, apa percaya? Mereka menjawab, iya, tentu kami percaya. Kami tidak pernah tahu engkau berdusta. Ya, Nabi itu terkenal dengan kejujurannya, siddiq. Nah, lalu Rasulullah SAW berkata, sungguh aku adalah pemberi peringatan sebelum datang siksa yang pedih. Ya, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad tentu saja harus jujur dalam segala hal. Yang pertama, kalau kita mengerjakan tugas, kalau bisa tidak mencontek, apalagi ketika ulangan. Kita percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa, karena nilai yang baik adalah yang dikerjakan sendiri. Yang terakhir, tentang keberanian Rasulullah SAW. Ingat, pada pasukan muslim ketika melawan kaum musyrikin di perang Badar, pasukan musyrikin lebih banyak jumlahnya, 1000 dibanding 300. Tetapi Nabi tidak gentar terhadap pasukan yang 1000 tadi. Nabi adalah seorang yang pemberani. Beliau paling berani ketika menyerang musuh. Beliau juga paling kuat berperang. Ketika dalam bahaya, para sahabat meminta tolong kepada Nabi. Mereka berlindung di belakang beliau. Oleh karena itu ketika perang Badar, Nabi SAW menang terhadap pasukan kaum musyrikin. Kuncinya ketika Nabi itu berani berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya setiap kegiatan yang dilakukan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, alhamdulillah kita sudah belajar tentang kejujuran Nabi, amanah Nabi, dan keberanian Nabi. Oleh karena itu kita ada 5 aspek ya untuk memahaminya. Yang pertama, meniru Rasulullah SAW dalam perkataan dan perbuatan. Setiap perkataan dan perbuatan Nabi itu bernilai sunnah. Sunnah tadi apa? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Yang kedua, memberikan amanah kepada pemiliknya. Harus amanah. Yang ketiga, jujur dalam berkata, tidak boleh berdusta. Yang keempat, mengatakan yang benar dan tidak takut kecuali kepada Allah. Kita harus berani berkata yang benar. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, semangat untuk berselawat kepada Nabi ketika disebut namanya. Ketika kita ada yang menyebut nama Nabi, kita berselawat. Contoh, Nabi Muhammad SAW. Berarti ya ketika kita mendengar ada nama Nabi, kita berselawat. Jawabannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi dalam suatu hadis secara umum, siapa yang disebutkan namaku tidak berselawat kepada Nabi, dia itu kikir, pelit. Makanya kalau disebut nama Nabi, kita berselawat dengan selawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah, halaman ke-11, latihan soal. Perhatikan ya. Aku mendengar dengan baik ucapan guru dan menjawab soal-soal ini. 1. Hubungkan kelompok A dengan kelompok B yang sesuai. Kelompok A dan kelompok B yang sesuai. Ustaz contohkan ya. Aku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang cocok yang mana? Ini
Tentu saja ketika kita cinta kepada Nabi, yang cocok adalah aku dan aku juga mematuhinya. Nah, coba yang terakhir coba soal ini. Jika aku singgah di suatu tempat, aku mengucapkan apa? Yang diucapkan kalimat menolong, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, nanti artinya bisa dilihat di sini ya. Terakhir, nah yang bagian kedua ya, aku memberikan warna pada lingkaran yang sesuai, warna biru untuk hal yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Yang kedua, warna merah untuk hal yang dibenci Allah dan dibenci manusia. Biru dan merah. Warna biru untuk yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Warna merah untuk yang dibenci Allah dan dibenci manusia. Coba kita lihat. Pengkhianat, kira-kira ini dicintai Allah, dicintai manusia, atau dibenci Allah, dibenci manusia? Tentu saja kalau pengkhianat ini dibenci Allah dan dibenci manusia. Jadi warnanya biru apa merah? Iya, warna merah. Masya Allah. Satu lagi coba. Berani. Warna biru atau warna merah? Iya, warna biru. Karena berani dicintai Allah dan dicintai manusia. Silahkan Ananda kerjakan latihan pertama dan latihan kedua. Dikirimkan kepada muslim yang ada di grup kalian ya, di kelas kalian masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar kedua. Semoga kalian tetap semangat belajar fikih, tetap ceria belajar fikih agar kalian bisa menjawab dengan benar. Jangan lupa hari ini kita tutup pelajaran kita hari ini dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.